Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nailia Alsa Putri dari kelas MJ24C dengan NIM 240111086. Di video ini saya akan mempresentasikan tentang review jurnal. Jurnal yang pertama itu judulnya Penerapan Etika Pemasaran Islam dalam Penggunaan Digital Marketing pada UMKM. Lalu yang kedua, jurnal yang kedua itu digital marketing dan pengaruhnya terhadap peningkatan penjualan produk Rabani, perspektif ekonomi Islam. Jurnal yang pertama itu membahas gimana pelaku UMKM di Indonesia itu bisa tetap berpegang pada nilai-nilai Islam saat mereka menjalankan digital marketing. Ya walaupun sekarang jualan udah serba online, pakai media sosial, marketplace, sampai email, UMKM tetap harus jujur, adil, dan ngasih manfaat ke konsumennya. Misalnya itu nggak melebih-lebihkan produk, lalu harus ngasih info yang jelas, dan nggak boleh tipu-tipu, yaitu pakai iklan yang menyesatkan. Dengan cara itu, mereka nggak cuma bikin konsumen percaya, tapi juga bisa ngebangun hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan. UMKM juga patuh sama etika. Ini juga biasanya punya reputasi yang bagus dan makin dipercaya. Tapi ya tentu aja ada tantangannya. Misalnya, persaingan bisnis yang makin ketat, perubahan teknologi yang cepat, sampai keterbatasan sumber daya manusia karena gak semua pelaku UMKM ngerti digital. Solusinya gimana? Solusinya itu UMKM harus mau belajar, terus upgrade diri, bukan cuma soal teknologi, tapi juga soal etika. Mereka harus sadar kalau bisnis itu bukan cuma soal untung, tapi juga soal tanggung jawab moral. Jadi kesimpulannya itu, kalau UMKM bisa konsisten menerapkannya etika pemasaran Islam di era digital, mereka nggak cuma bisa sukses secara bisnis, tapi juga dapat berkah dan rasa tenang karena usahanya dijadikan sesuai ajaran agama. Jadi nggak cuma cari cuan, tapi ada juga ridho Allah. Lanjut, jurnal yang kedua yaitu digital marketing dan pengaruhnya terhadap peningkatan penjualan produk Rabani, perspektif ekonomi Islam. Isi jurnal ini tuh membahas bagaimana strategi digital marketing berpengaruh terhadap peningkatan penjualan produk Rabani di Banjarnegara, sekaligus menilai apakah strategi itu sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Penelitian ini dilakukan karena Rabani sebagai merek busana muslimah sudah cukup dikenal dan ingin terus mengembangkan jangkauan pasar, salah satunya dengan pemasaran digital. Dari sisi syariah, strategi pemasaran digital yang digunakan Rabani juga dinilai sudah sesuai dengan ajaran Islam. Tidak ada unsur riba, penipuan, penimbunan barang, transaksi barang haram, atau tindakan zalim. Mereka mengedepankan transaksi kejujuran dan saling menguntungkan antara penjual dan pembeli. Dengan begitu, praktik digital marketing Rabani nggak cuma efektif dari sisi bisnis, tapi juga sesuai nilai-nilai Islam. Singkatnya, pemasaran digital yang dilakukan Rabani membantu meningkatkan penjualan sekaligus tetap menjaga prinsip-prinsip syariah. Jadi mereka bisa sukses secara ekonomi tanpa mengorbankan nilai agama. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.